rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tanbihatun ai hazihi tanbihatun, ini ada beberapa peringatan, ada catatan-catatan penting buat kita. Kata pengarang kitab ya Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan ahaduha, peringatan yang pertama, catatan penting yang pertama yang harus diingat, annahu yusannul azkarul waridatu awalan nahari wa akhirahu, dianjurkan, disunnahkan zikir-zikir yang warid, yang keterangannya ada dari Nabi Muhammad SAW di awal siang, di akhir siang, artinya pagi-pagi nih kalau subuh kan banyak tuh zikir-zikir yang diajarin Nabi ya, kemudian akhir siang menjelang sore mau malam. Nah itu wa indan naumi, dan juga ketika ya mau tidur. Kalau kita mau tidur kan ada warid zikir yang diajarin Nabi, wal yaqazati, pada saat lagi terjaga kita bangun tidur. Fayan bagi, maka seyogianya limuridil khairi, bagi orang yang ingin mendapatkan nilai-nilai kebaikan, al-i'tina'u bihifziha, diperhatiin, dijaga, dipelihara tuh wiridan tersebut, wa muwazabatiha, kemudian diteruskan, langgengkan secara istiqomah. Tuh, jadi dibaca tuh Bapak, misalnya kalau pagi hari ya bacaannya ya misalnya Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda, ya bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa samiul alim. Sebanyak lagi tuh wirid-wirid yang kita bisa dah. Nah, kita amalin. Itu warid dari Nabi setiap awal siang, pagi-pagi. Nah, ntar sore juga begitu, menjelang malam. Nah, kemudian kalau kita mau tidur, adalah bacaan-bacaan yang kita baca. Ya, kemudian kalau kita bangun tidur, nah itu bagi orang-orang yang memang ingin mendapatkan nilai-nilai kebaikan, ya tolong dijaga benar, muwazabah, istiqomah, langgengin terus wiridan tersebut. Nah, itu insya Allah banyak nilai-nilai kebaikan. Wa qadis taufaha al-Jalalus Suyuti, dan sungguh hal itu sudah dipenuhi oleh Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Fi Wazaifil Yaumi wal Lailah, yaitu nama kitabnya Wazaiful Yaum wal Lailah. Ya, jadi tugas-tugas yang harus dibaca pada waktu siang dan malam. Nah, itu. Jadi wirid-wirid tersebut Imam Jalaluddin As-Suyuti udah kerjain tuh, bahkan ditulis dalam satu kitabnya biar ya yang lain-lain pada membiasakan. Sebab ini warid semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasaniha, catatan yang kedua yang menjadi hal yang penting yang harus diingat, annal istighala bizikril khasi, sesungguhnya menyibukkan diri kita dengan zikir-zikir yang khas, biwaktin, yang waktunya udah tertentu, au mahalin, atau memang tempatnya, bi anwarodas syar'u bihi, karena memang ada keterangan syarak terkait tentang hal itu, walau min tariqin dhaifin, sekalipun itu jalannya dhaif. Misalnya tuh ada hadis walaupun dhaif, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkarnya, walaupun dhaif tetap amalin ya untuk fadailul a'mal. Ya, ini di sini juga kata Syekh Zainuddin Al-Malibari begitu. Jadi ada wirid-wirid yang secara khusus, misalnya ini waktunya dibaca saat ini, nah tempatnya di sini. Nah, itu kalau memang ada warid, ada keterangan syarak, walaupun sumbernya dari jalan yang lemah, misalnya dari hadis dhaif, tetap katanya afdalu, itu lebih bagus min tilawatil Qur'ani, daripada membaca Quran. Tuh, jadi
Ya, ada memang wirid-wirid yang khusus dibaca tuh sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Kalau bisa itu dulu dibaca. Karena itu ya salah satu kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, nanti nilainya bisa lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an. Kenapa? Litansisi syari'i alaihi, karena udah dinas oleh syarak ya atasnya. Jadi ya penting tuh ya wirid-wirid, zikir-zikir tertentu yang memang ada waktunya khusus, ada tempatnya secara khusus, dan itu ada keterangannya dari syarak walaupun dengan jalan yang dhaif. Nah, itu nilainya lebih bagus daripada membaca Al-Qur'an. Begitu pendapatnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini yang dimaksud al-asrarul waridah, artinya dari Nabi. Kalau seandainya pikiran-pikiran itu hasil dari ulama gimana? Jangan, ya ini dari Nabi, ya. Jadi zikir yang memang diajarin sama Nabi walaupun ya dhaif ya hadisnya, itu baru nilainya lebih afdal dari baca Quran. Kalau selain itu ya tetap Al-Quran di atas segalanya. Ya begitu. Jadi kalau Nabi yang ngajarin, nih baca nih, ya ini waktunya nih tertentu nih, tempatnya tertentu, itu tetap kita baca. Nah itu insya Allah wirid yang kita baca karena memang sanadnya muttasil dari Rasulullah, ya itu bisa lebih mulia daripada baca Quran itu sendiri. Ya begitu, karena kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah nanti kalau yang diajarkan ulama-ulama, yaitu silahkan diamalin, tapi tetap nilainya masih lebih afdol baca Al-Quran. Nah seperti itu. Itu kalau azikir khas di waqtin aw mahallin termasuk dalailul khairat itu masuk ya? Iyalah, jadi kalau dia kan ya memang sumbernya dari Rasulullah, ya. Cuma memang diambil dari seorang wali min auliyaillah. Karena ya isinya tidak lain adalah apa? Zikir dan salawat kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Silakan dibaca ya sesuai dengan waktu atau tempat yang sudah ya diberikan. Waktu dan mahal. Iya. Untuk menghatamkan Al-Quran waktunya cukup kapan? Ya sebenarnya kapan aja bagus. Tapi ya kalau kita ingin mendapatkan nilai-nilai yang terbaik, nah itu nanti awal pagi supaya dapat terus sampai siang. Kemudian awal malam supaya dapat terus sampai malamnya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita menghatamkan Quran, kita baca hatam Quran di awal malam, sehingga tuh malaikat-malaikat semuanya sampai pagi ya akan mendoakan kita. Kalau di awal pagi sampai siang tuh ya kita akan mendapatkan ya doa-doa daripada ribuan malaikat. Nah seperti itu. Ya, jadi kalau baca Quran ya ketika kita mau menghatamkan, nah itu yang bagus begitu. Ya supaya kita mendapatkan bagian dari seluruh ya waktu-waktu tersebut. Doa-doa yang kita baca itu diaminkan sama ribuan malaikat. Jadi kita kalau hatam Quran tuh Bapak Saudara, ya itu yang ngaminin ya ribuan malaikat. Ya, ribuan malaikat. Masya Allah istimewa itu. Ya, jadi ya, kalau kita udah pas ya bisa menghatamkan Quran. Kalau bisa kita ajak keluarga kita tuh. Tinggal doanya doang tuh kita ajak. Ayo istri kita ajak, anak kita ajak ngaminin. Sebab di situ diaminkan sama ribuan malaikat. Ya, sama ribuan malaikat. Itu namanya ya zikir yang khos, yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan waktu dan tempat. Itu begitu istimewanya sampai kata Syekh Zainuddin Al-Malibari afdol min tilawatil Quran. Nah sekarang bagaimana kalau yang warid dari sahabat? Nah gitu kan, habis Nabi bawahannya sahabat. Kalau ulama kan masih bawahannya lagi. Nah seperti itu.
wa dzikrul khasu al waridu an ba'di sahabati, bermula zikir yang khas yang warid riwayatnya dari sebagian sahabat, kal waridi anhu, sama seperti warid yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang sahabat itu masih ya dinilai sama, sebab memang sahabat insyaallah ya itu mereka ya penuh dengan hidayah dan petunjuk Allah. Ya, jadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin addu alaiha bin nawajiz. Itu aja dah. Ya, jadi sampai ke ya sahabat warid dari sahabat insyaallah kal warid anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasalisuha, kemudian yang ketiganya, catatan penting yang ketiga, annahu bahwasanya yang bagi lidzakiri wadda'i, sebaiknya bagi orang yang zikir, orang yang berdoa, ayat tadabbaru ma yadhkuru wa yad'u bihi, hendaklah dia benar-benar tadabbur, dia pikirin ya apa yang ia baca dalam zikir tersebut dan apa yang dia baca doa dalam doa tersebut. Jadi ketika kita zikir biar tadabbur gitu, sehingga nanti konsentrasinya lebih bagus ya, lebih full kalau kita tadabbur, kita berdoa. Itu yang kita minta tuh apa, biar kita paham. Jadi jangan kita berdoa tapi ucapan-ucapan doa itu kita nggak paham. Jangan, sayang. Jadi ketika ditanya tadi lu baca doa minta apaan, tahu gua kagak tahu ya. Ya kan repot ya. Nah gitu. Jadi kalau kita berdoa walaupun pakai bahasa Arab tetap kita harus paham. Ya, ini jangan cuma mengcopy aja, mengcopy dari orang, kemudian ketika ditanya dihafal sih itu. Ditanya itu tadi ente baca doa cakep banget. Maksudnya apa tuh? Tahu gua kagak tahu. Ya. Gua baca aja dah. Gua baca aja dah. Nah, itu jangan. Ya, makanya lebih bagus yang kita kenal aja, yang kita tahu, yang kita paham. Kalau kita nggak tahu ngaji, kita tanya, ini doa ini maksudnya minta apa nih? Ya, nah seperti itu. Jadi tadabbur apa yang kita baca dalam zikir kita dan dalam doa kita. Itu jadi lebih mengena nanti. Ya, makanya kalau kita pakai bahasa Indonesia, bahasa kita itu lebih enak sebenarnya. Kita kalau bangun malam di waktu-waktu sahar, ya kita berdoa itu supaya lebih mantap lagi pakai bahasa kita aja. Ya, sehingga lebih mengena gitu. Ya, kalau kita pakai bahasa Arab namun bahasa itu kita nggak paham, nah itu kurang bagus juga. Yang bagus pakai bahasa Arab tapi kita paham artinya, minimal nggak satu persatu, pokoknya secara global. Nah ini maksudnya ini nih doa saya minta, yang ini nih maksudnya ya ini yang saya minta. Nah, apalagi ya itu memang ya karangan-karangan dari ulama-ulama, ya harus kita pelajari, makanya harus kita ngaji, jangan kita nerima begitu saja. Jadi tadabbur, zikir yang kita baca, doa yang kita baca, wa yata'aqqalu ma'nahu tuh. Kalau bisa dipahamin maknanya. Ya, dipahamin benar tuh maknanya supaya lebih terkena. Qala al-Asnawi, berkata Imam al-Asnawi wa ghairuhu dan lainnya, man ata bi zikrin au du'ain maksurin ghafilan an maknahu. Ya, kata Imam Asnawi, siapa yang membawa zikir, membawa doa, doanya maksur sebenarnya, tapi ghafil, lalai, artinya kosong, lalai, an maknahu, enggak tahu maknanya, al maklumi yang sudah diketahui lahu baginya. Laulal ghaflatu, kalau seandainya tidak lalai, la yusabu alaihi, tidak diberikan ganjaran pahala atasnya. Tuh, kan sayang ya. Nah, makanya berdoalah yang benar-benar kita pahami. Kalau orang nanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya pasti orang udah paham. Walaupun satu persatu artinya dia nggak tahu. Itu namanya udah paham. Saya minta keselamatan, baik keselamatan saat saya hidup di dunia maupun di akhirat. Itulah maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah. Kalau dibilang wa qina azabannar, kita minta diselamatkan dari siksaan api neraka. Nah, udah beres. Jadi ketika dibaca itu benar-benar tuh masuk ke dalam hatinya.
Nah, insya Allah ya itu nanti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syaihuna Ibnu Hajarin, berkata Imam ya Ibnu Hajar ya guru kita, karena Syekh Zainuddin Al-Malibari ngajinya sama Imam Ibnu Hajar. Ya, makanya dibilang Syaihuna. Berkata guru kami, siapa? Imam Ibnu Hajar. Karena ya Syekh Zainuddin Al-Malibari pengarang kitab ini ngajinya sama Syekh Ibnu Hajar. Taghammadahullahu birahmatihi, semoga Allah memberikan curahan rahmatnya fil amil ladzi lam yafhamil makna, pada orang-orang awam. Kata Imam Ibnu Hajar nih bagus, moga-moga tetap Allah kasih rahmat buat siapa? Buat orang yang awam, allazi lam yahfil makna, yang mungkin dia belum paham maknanya, tapi dibaca doa yuhtamalu ana yusabu, mudah-mudahan itu dia nanti dapat ganjaran pahala. Tuh, jadi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya mudah-mudahan aja orang yang awam juga dapat rahmat Allah gara-gara dia baca doa tapi enggak tahu maknanya. Insya Allah tetap yusabu, dapat ganjaran pahala. Itu seperti itu. Babun fi azkarin ghairi muqayyadatin biwaktin. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir yang tidak ya terkait dengan waktu. Ya, ada zikir umum aja, enggak terkait dengan waktu, kapan aja bisa dibaca. Ya, kalau yang kemarin kan ada waktu bangun tidur, waktu ya mau tidur, waktu masuk toilet, ketika masuk masjid, keluar masjid. Itu kan artinya ada waktu dan ada tempat. Nah, begitu. Tempatnya ini, waktunya di sini, tempatnya di sini bacanya. Ya jangan sampai nanti doa tahlil dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Berarti enggak sesuai dengan waktunya dan tempatnya. Ya situasi dan kondisinya enggak sesuai. Nah seperti itu. Ya jadi ya ada lagi zikir yang tidak terkait dengan waktu. Nah ini nih zikir-zikir yang umum yang tidak terkait dengan waktu, kapan saja, di mana saja bisa dibaca. Akhrajat Tirmizi wa Ibnu Majah, telah meriwayatkan Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, wa sahahahul Hakimu, bahkan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim. Datangnya an Abi Dardai, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Qala, berkata siapa Abu Darda? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum. Inginkah saya beritahukan kepada kamu tentang amalan yang paling bagus, yang paling baik jika kamu memilikinya. Wa arfa'uha, ya kemudian ya bi khairi a'malikum wa arfa'iha fi darajatikum, ya, bahkan lebih tinggi dalam derajatnya kamu. Wa khairil lakum, bahkan lebih bagus bagi kamu, min infaqiz zahabi wal waraqi, daripada kamu berinfak emas sama perak. Masya Allah, ada zikir-zikir nih yang Nabi mau ajarin. Ada amal-amal yang Nabi mau ajarin, yang amalan itu ternyata lebih bagus dan lebih baik dari apa yang kamu miliki, dan itu lebih tinggi derajat yang nantinya kamu akan diberikan, bahkan lebih bagus daripada kamu berinfak berupa emas dan perak. Siapa yang pernah berinfak bersedekah emas dan perak? Ada kotak amal dimasukin emas 10 gram, ada nggak kira-kira? Ya, ada emas 50 gram, ada emas 5 gram. Itu jadi pas banget buka kotak amal, bukan duit yang dilihat, emas 5 gram, ya emas 10 gram, 100 gram, ya, itu infak emas sama perak. Tapi ada amalan ya yang kata Nabi lebih bagus kalau dibandingkan dengan orang yang berinfak emas dan perak. Wa khairil lakum min antulqu aduwakum, dan bahkan lebih bagus bagi kamu daripada kamu bertemu dengan musuh kamu. Fatadribu a'naqahum, maka kamu bisa menabas batang leher mereka. Wa yadribu a'naqakum, atau mereka menabas batang leher kamu. Syahid
Bahkan sampai begitu tuh kata Nabi, lebih bagus daripada kita jihad, berperang, melawan musuh, bertemu di medan pertempuran. Mungkin dalam medan pertempuran itu kamu bisa membunuh orang kafir, atau kemungkinan kamu terbunuh oleh orang kafir. Kan itu namanya jihad. Ya, tapi ini masih lebih bagus. Amalan ini masih lebih bagus daripada yang model seperti itu. Kalau para sahabat menjawab nih Bapak, Ibu, Saudara. Ya, para sahabat bilang, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya mau." Qala, Nabi jawabnya gampang banget. Ya. Itu kata Nabi, zikrullah, zikir kepada Allah. Tuh, zikir Pak. Berarti kalau kita ada waktu-waktu lagi senggang, jangan ngapa-ngapain, zikir. Itu zikir nilainya lebih bagus dari apa yang kamu punya. Itu yang membuat derajat kamu akan tinggi. Bahkan itu lebih bagus daripada kamu berinfak emas dan perak. Bahkan zikir itu lebih bagus daripada orang yang berperang melawan musuh. Bisa jadi ya mereka bisa membunuh orang-orang kafir, atau orang kafir bisa membunuh orang tersebut. Tuh. Jadi zikir ternyata jawabannya. Ya, paling bagus. Ya, makanya dengan adanya hadis ini termotivasi kita. Ya, kita termotivasi untuk apa? Untuk zikir, zikir kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan terasa tentram. Tuh. Jadi nilainya begitu tinggi. Jawabannya singkat banget. Ya, qala zikrullah. Jadi kata Nabi, zikirlah kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana zikir itu nanti akan dibahas lagi sama Nabi. Ya, nanti nih kata Nabi begini, wa Tirmizi, ada hadis dari Imam Tirmizi, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah wa Hibban, dan juga hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Tuh kita baca la ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Itu nanti Pak kalau kita baca hadis-hadis terkait tentang keutamaan zikir, pada saat kita baca la ilaha illallah satu kali aja benar-benar ibtigha'an limardatillah, kita ucapkan semata-mata mengharap ridho Allah, gugur segala dosa-dosa kita, kesalahan kita habis semuanya, seperti daun yang berada di pohon yang udah kering, ditiup oleh angin, jatuh semuanya, berguguran. Itu dosa kita berguguran seperti itu. Kita baca kalimat la ilaha illallah. Tuh makanya pantas tadi. Nilainya lebih bagus dari apa saja yang Nabi sebutkan di atas tadi. Itu zikir. Nah, salah satu zikir yaitu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya kita kalau dalam sholat jangan dilupain baca zikir. Ya, zikir. Ba'da sholat itu zikir. Ya, mau zikir pendek, mau zikir panjang, ya silakan. Yang penting zikir, jangan dilepaskan ya daripada berzikir. Nah, itu kita baca la ilaha illallah. Mantepin tuh pada saat kita baca zikirnya la ilaha illallah. Mudah-mudahan insyaallah dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang afdal. Ya, la ilaha illallah. Ya, makanya ada istilah tahlilan. Halala yuhallilu tahlilan. Tuh tahlilan itu masdar kalimatnya. Jadi orang yang baca tahlil namanya tahlilan. Kita diundang tahlilan lu bid'ah. Bid'ah bagaimana? Orang suruh tahlil bid'ah. Orang Nabi suruh banyakin baca tahlil. Nih. Nilainya begitu besar. Jadi kadang-kadang orang kagak paham. Oh, apa itu tahlilan? Tahlilan bid'ah. Itu. Ya Allah, cetek banget sih. Ya, itu yang begitu-begitu benar enggak ada tuh. Ya, jangan sampai ada lagi. Ya. Kalau di ngaji dipaham kan. Nah, seperti itu. Jadi tahlilan itu kalimat masdar dari kata halala yuhallilu tahlilan. Nah, makanya orang kalau tahlil
intinya baca la ilaha illallah tuh. Dari bacaan Yasin dibaca ini. Nah, ntar baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang banyakkan dikit makanya tahlilnya. Inggaran tahlil 2 kali, 3 kali rapi udah. Iya, jangan. Ya, banyakkan dikit, 50 dah. Ya, kalau bisa 100 enak. Kalau 100 kan ada 10 orang udah 1000 ya. Nah, begitu. Tahlil ya 30 orang, kalau 100 udah 3000 ya. Iya. Jadi minimal yang namanya tahlil banyak manfaatnya. Ya, itu afdhalul zikri la ilaha illallah. Wa Ahmadu wa Muslimun, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, ahabbul kalami ilallahi ta'ala, kalam yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala arbaun, ada 4. Ya Bapak Ibu ya, kalam ucapan yang paling dicintai Allah ada 4. Mana 4 ini? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada berapa tuh? 4. Subhanallah 1. Walhamdulillah, alhamdulillah 2. Wala ilaha illallah, la ilaha illallah 3. Wallahu akbar, Allahu akbar 4. Kata Nabi, la yadurruka bi ayyina bada'ta. Tidak menjadi apa-apa kamu mulainya dari mana aja. Cuma kita udah biasa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, udah begitu enaknya. Sebenarnya kita mau ganti boleh. Misal alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Boleh juga. Sama. Cuma karena mulut kita dan telinga kita udah familiar banget. Udah terbiasa dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang ditambahin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh nggak ditambahin? Ya boleh. La haula wala quwata nanti dalam hadis yang lain tuh Masya Allah. Kita kalau tiap pagi Pak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, rezeki kita ditanggung hari itu. Tuh. Tiap pagi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Jadi banyak zikir-zikir itu kalau kita baca istiqomah, Masya Allah, istimewa sekali. 100 kali, ya 100 kali. Nah ini jadi ada kalam yang paling dicintai sama Allah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, dari mana saja kamu mulainya tidak menjadi masalah. Makanya ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu bacanya apa tasbihnya? Ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai berapa banyak dibaca dalam 4 rakaat? 300 tasbih. Ya, rakaat pertama 75, rakaat kedua 75, rakaat ketiga 75, rakaat keempat 75. Dengan tempat-tempatnya masing-masing nanti kalau kita lagi bahas sholat ya tasbih. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya 300 kali tasbih, ini isinya. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ini namanya ahabbul kalam. Ya, jadi kalam yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Ibnu Majah dan riwayat Imam Ibnu Majah. Kata Nabi nih, alaikum bisubhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lazimkan kamu tuh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fa innahunna yuhattitnal khataya kama tahuttus syajaratu waraqaha. Maka sesungguhnya kalimat di atas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bisa menggugurkan ya dosa-dosa kamu tuh. Ya, jadi kalimat tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa kita, habis dosa-dosa kita. Kama tahutus syajaratu waraqah, sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya. Tuh, jadi dosa kita rontok Pak Ibu gara-gara kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana pohon ya itu merontokkan daun-daunnya.
Kan ada kadang-kadang tuh pohon-pohon yang memang di waktu-waktu tertentu dia ngerontokin daunnya. Kayak pohon pete tuh. Saya pahamin tuh pohon pete. Dia tuh kalau udah waktunya nanti ngerontokin tuh. Saya pikir ini pohon pete mati. Nah begitu. Ternyata enggak. Ya itu rontok semuanya daunnya. Nanti mulai keluar lagi, mulai dia berbuah. Nah seperti itu. Kayak pohon jati. Itu ada juga waktu-waktu tuh dia ngerontokin daunnya tuh. Nah seperti jadi ada beberapa pohon yang model daunnya dirontokin. Emang begitu, bukan mati, bukan. Ya, tapi setelah itu nanti tumbuh lagi. Ya, seperti itu. Jadi dosa kita rontok seperti ya pohon merontokkan daunnya satu persatu. Ya, seperti itu. Ya, kan enak benar itu. Dengan kita baca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup jam 6 ya. Nanti baru wabnu adi aksiru dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika walakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarhu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.